Shalom. Shalom. Mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online dari Sekolah Kristen Bethel Sulung 3. Dan siang hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema Stop Overreacting. Beberapa waktu ini di saat-saat di masa pandemi ini, bahasa atau kalimat reaktif seringkali kita dengar, atau kata non-reaktif. Ketika seseorang dites dalam rapid test, maka kata itu akan sering muncul. Tapi dalam kekristenan atau kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, kadangkala juga kita bersikap overreaktif, bereaksi yang berlebihan. Sehingga siang ini kita akan belajar dengan tema Stop Overreacting. Artinya kita mau belajar bagaimana kita menyikapi setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Di masa kita belajar secara online, di masa pandemi yang sulit ini, maka kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan. Overreaktif artinya sebuah keadaan di mana kita menanggapi sebuah aksi yang berlebihan. Contoh, ketika orang bilang pandemi corona semakin meningkat, ada sebuah aksi, tapi bagaimana reaksi kita? Reaksi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seperti apa kita menanggapi? Kita memberikan reaksi kembali. Apakah kita bereaksi sebagai orang percaya yang percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara seluruh kehidupan kita, atau kita memberikan reaksi yang berlebihan seperti orang yang tidak punya Tuhan? Jadi pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita memberikan reaksi seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Pembacaan kita akan diawali dari 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi anak-anak sekalian. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 14. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Lalu Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat bahwa ada sebuah cerita tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul. Ketika itu Tuhan telah mundur dari Saul.
Namun ada satu kejadian, satu aksi yang terjadi pada masa itu, di mana peperangan melawan musuh. Lalu bangsa Israel mengeluh-elukan Daud. Mereka berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Ada sebuah aksi, tetapi Saul memberikan reaksi dengan overreacting. Dia memberikan tanggapan yang berlebihan atas apa yang dilakukan. Saul tidak sadar akan keadaan yang terjadi saat itu. Harusnya dia sadar bahwa apa yang sedang dia lakukan salah dan Tuhan tidak berkenan kepada kehidupannya lagi. Tetapi Saul memberikan reaksi yang berlebihan. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita melakukan sesuatu yang overreacting. Kita memberikan reaksi yang berlebihan. Mungkin kondisi hari-hari ini sulit. Mungkin kondisi hari-hari ini berubah. Tapi kita kadangkala harus sabar untuk melihat apa rencana Tuhan di balik ini. Saul tidak melihat rencana Tuhan di baliknya. Tapi dia memberikan sebuah reaksi yang berlebihan. Sebuah reaksi yang menunjukkan kedagingannya. Sehingga dari contoh kehidupan Saul dan Daud ini kita akan belajar bagaimana kita stop overreacting. Kita tidak menanggapi segala sesuatu dengan berlebihan, tapi kita bisa menanggapinya dengan apa yang Alkitab ajarkan bagi kita pagi hari ini. Satu kata yang penting ketika kita mau stop overreacting adalah control. Kendalikan. Control. Itu yang penting, yang perlu kita ingat. Ketika kita mulai rasa bahwa kita sudah overreacting, kita bertindak yang berlebihan, maka satu kata itu adalah kendalikan. Apa yang akan kita kendalikan? Kita akan bahas dari ayat bacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Apa yang akan kita kendalikan supaya kita stop overreacting? Yang pertama adalah control your emotion. Kendalikan emosimu. Segala hal boleh terjadi. Pandemi COVID-19 boleh terjadi. Sekolah secara daring boleh terjadi. Keadaan semakin sulit. Mungkin Pak sulit beli paket data untuk pembelajaran. Tapi Pak Remo kasih tahu, control, kendalikan. Kendalikan emosimu. Saul tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau kita perhatikan di ayat 8 dari pembacaan, ayat 8 itu berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ketika orang-orang Israel menyambut Daud, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu. Saul gak bisa kendalikan emosinya. Dia begitu marah. Anak-anakku yang dikasihi, pagi hari ini ketika kita belajar dari Alkitab, kita melihat bahwa emosinya Saul begitu meningkat ketika dia mendengar penduduk Israel menyeru-nyerukan Daud. Saul merasa bahwa dia sudah berakhir. Saul bukan introspeksi dirinya, tetapi dia melakukan sebuah tindakan yang overreacting. Dia menanggapinya dengan emosi, begitu membenci Daud. Anak-anakku sekalian, sebagai orang-orang muda, sebagai remaja, emosional kita juga sedang meningkat, bertumbuh, karena kita mengalami sebuah perubahan dari anak-anak kepada remaja. Kadang-kala kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Kadang-kadang senang yang terlalu senang, kadang-kadang sedih yang terlalu sedih, kadang-kadang marah yang terlalu marah. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita pada pagi hari ini. Kita belajar untuk stop overreacting. Kendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita ketika kita datang di hadapan Tuhan. Mungkin perasaan yang terlalu sedih,
mungkin kemarahan akan kondisi yang sedang kita hadapi, datang kepada Tuhan untuk kita mampu kendalikan emosi kita. Saul begitu emosi, dia begitu emosional dan amarah kepada Daud. Hatinya mulai dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan, sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. Dia bertingkah yang overreact. Dia memberikan tanggapan atas apa yang terjadi dengan berlebihan. Maka perlu bagi kita sebagai orang-orang muda mengendalikan diri kita, supaya kita mampu mengontrol emosi kita. Kita mampu mengatasi keadaan yang sulit ini dengan emosi kita. Karena firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Ketika kita tenang, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga membuat kita menjadi mudah emosi. Tetapi saya nasihatkan dari ibadah secara online ini, mari kita tinggal tenang, kendalikan emosi kita, datang kepada Tuhan dan serahkan seluruh hidupmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan seluruh kehidupanku. Sehingga mungkin kita tidak akan overreact, kita tidak akan menanggapi, bereaksi secara berlebihan, tetapi kita bisa tinggal tenang di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua untuk kita bisa stop overreacting adalah control your emotion, control your mental. Hal yang kedua adalah kendalikan mental. Mental itu dapat diterjemahkan dengan watak, tabiat, cara berpikir kita. Mental itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari emosi-emosi yang tidak terkendali tadi, sehingga terbentuklah sebuah watak mental kita terbentuk. Nah, kalau itu tidak bisa dikendalikan, maka kita akan bisa lihat seperti apa yang terjadi kepada Raja Saul saat itu. Mari kita lihat ayat yang ke-10. 1 Samuel 8 ayat yang ke-10, dia bilang begini, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud di dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Anak-anak sekalian, orang akan overreact, bereaksi yang berlebihan ketika dia tidak mampu mengendalikan mentalnya. Mental itu artinya cara berpikirnya, kebiasaannya, habitnya dia, batinnya dia. Saul sedang ada dalam kondisi yang tertekan, emosinya lagi labil, maka dia tidak mampu mengendalikan mentalnya. Dia seperti orang gila. Bahkan ayat 10 bilang, roh jahat yang daripada Allah. Loh, kok bisa roh jahat yang daripada Allah? Bukan Tuhan yang memberikan roh jahat untuk merasuki Saul, tetapi Tuhan mengizinkan Saul mengalami sebuah kondisi kerasukan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi, karena Saul dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kebencian, kemarahan, reaksi yang berlebihan. Anak-anak sekalian, kalau kita dikuasai kemarahan, kebencian, maka kita akan mudah dirasuki oleh roh jahat. Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada seorang raja Israel. Maka ayat 10 berkata, lalu roh jahat yang daripada Allah merasuki Daud, merasuki Saul. Saul begitu emosi, begitu menyimpan kemarahan dalam dirinya, sehingga dia dengan mudah dikuasai. Mentalnya terganggu. Duduk-duduk pegang tombak, lalu dia coba untuk menancapkan tombak itu kepada Daud. Tetapi 2 kali Alkitab cerita hal itu tidak terjadi.
Saul tidak mampu mengendalikan mentalnya, kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, Daud mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Saul mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saul mulai menyimpang, Saul mulai membangkang kepada Tuhan dan perintah Nabi Samuel. Kebiasaan, habitnya Saul mulai terbentuk ketika dia memenangkan pertarungan-pertarungan. Ketika dia berhasil mengalahkan orang Amalek, lalu Saul berpikir, saya sudah hebat, saya nggak butuh Tuhan. Mentalnya jadi mental yang sombong. Saya mau kasih tahu kita dari renungan firman Tuhan pagi ini. Jangan menganggap diri kita paling hebat. Saya nggak takut sama corona kok. Keluar nggak usah pakai masker, nggak perlu cuci tangan. Saya sudah hebat, saya mampu mengerjakan segala sesuatu. Oh enak nggak sekolah, tiba-tiba lulus. Itu mentalitas yang bobrok. Kita nggak mampu mengendalikan mentalitas kita karena dibentuk setiap hari. Saya bersyukur kalau pagi hari ini ada beberapa anak-anak yang masih datang ke sekolah. Mereka mempersiapkan ibadah secara online pada hari ini. Hal yang bagus, mentalitas yang bagus, kebiasaan yang bagus. Mereka mampu mengendalikan apa yang terjadi di hari-hari ini. Saya percaya mungkin hal yang sulit yang sedang kita hadapi karena kita nggak sekolah lagi. Kita hanya tatap muka secara daring. Bapak Ibu guru juga mungkin mengalami hal yang sulit. Tetapi saya mau bilang pagi hari ini bagi kita, control your mental. Kendalikan mentalitas kita, kendalikan kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga kita tidak terjerumus seperti Saul yang akhirnya dia overreacting. Dia menanggapi segala sesuatu secara berlebihan, dan akhirnya Saul digantikan. Mentalnya, ketika kita di bawah, mental kita sebagai mental anak Tuhan yang rendah hati. Ketika Tuhan angkat kita pun, kita tetap punya mentalitas yang baik di hadapan Tuhan. Saul mengalami sebuah perubahan pergolakan dalam jiwa dan emosinya. Sehingga Saul yang diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel digantikan. Saul menjadi orang yang bengis. Kebiasaan-kebiasaannya yang dulu dekat kepada Tuhan sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kita lihat Daud. Di ayat yang ke-10 itu dikatakan Daud main kecapi seperti hari-hari. Daud mampu mengendalikan mentalnya sekalipun dia sedang disanjung-sanjung. Oh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Daud mampu mengendalikan mentalnya. Dia tidak sombong. Dia tidak jatuh kepada ketamakan seperti Saul. Tapi Daud memainkan kecapinya dan memuji Tuhan. Daud tidak overreacting. Daud tidak meresponi kondisi ketika dia disanjung-sanjung secara berlebihan. Tapi Daud mampu mengontrol mentalnya. Hal yang kedua, kalau kita mau stop overreacting adalah mari kita kontrol mental kita, habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Hari ini mungkin anak-anak di rumah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, new normal. Control your mental. Jangan sampai HP-nya dipakai untuk daring, hanya pakai main game online. Kita tidak bisa kontrol mental kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Oh, karena hari ini sudah tidak sekolah, maka saya akan bangunnya agak siang. Mentalitas kita jadi bobrok. Oh, saya udah gak perlu berdoa lagi, karena sudah tidak ada pertemuan-pertemuan ibadah secara online. Tapi mari kita kendalikan kebiasaan-kebiasaan kita. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Daud melakukan kebiasaannya yang baik. Di tengah dia dipuji-puji, Daud tetap menyembah kepada Tuhan.
Tetapi Saul punya kebiasaan yang baru, yaitu pegang tombak dan hidup dalam kebencian untuk membunuh Daud. Saul melakukan hal yang salah. Saul tidak mampu kontrol mentalnya, sehingga akhirnya dia jatuh. Pesan saya bagi kita semua, mari kita mampu kendalikan mental kita, kebiasaan-kebiasaan. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, habit yang baik. Jaga hati kita di dalam Tuhan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi overreacting, kita stop overreacting. Yang ketiga adalah control your spiritual. Yang ketiga dan yang terakhir ini adalah mari kita kendalikan kerohanian kita. Mari kita lanjutkan bacaan kita dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala kegerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Anak-anak perhatikan, Daud tidak overreacting. Dia tetap tenang, dia tetap taat kepada Saul sebagai raja Israel saat itu. Walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja saat itu, tapi Daud tetap memberikan reaksi yang baik dalam kondisi. Daud tidak overreact seperti Saul yang overreacting. Karena Daud mengendalikan kerohaniannya juga. Daud tidak jadi sombong, tapi Daud tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Saul. Saul berkata, kamu ditempatkan di barisan para tentara. Setiap kali berperang, nyawanya Daud selalu terancam, karena dia harus berperang lawan musuh-musuhnya. Tetapi ayat 14 ini memberikan gambaran kepada kita, sebab Tuhan menyertai dia. Daud tetap menjaga hatinya, tetap menjaga rohaninya, tetap membaca firman Tuhan, tetap memuji Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Kendalikan kerohanian kita, dekat kepada Tuhan. Sampai Daud menuliskan di Mazmur, dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Daud menuliskan puji-pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dikatakan sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kerohaniannya Daud tetap dalam kondisi yang sulit. Dia tidak berubah. Sebuah contoh yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Daud mampu mengendalikan kerohaniannya, sehingga dia tidak memberikan tanggapan yang berlebihan. Anak-anakku sekalian, mungkin ibadah secara online hal yang baru buat kita. Tetapi saya mau bilang kepada kita semua, bahwa kerohanian kita tidak dibatasi oleh tempat atau keadaan. Tetapi Tuhan Maha Hadir. Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita yang berseru kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit ini, dalam kondisi pandemi ini. Datang kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita kelegaan dan kekuatan. Kerohanian kita harus terus dipupuk. Kerohanian kita harus terus dibangun dengan membaca firman Tuhan, berdoa, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak overreacting, tapi kita bisa tinggal tenang di hadapan Tuhan. Kerohanian kita, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan akhir dari cerita ini, Daud menjadi raja atas Israel. Pagi ini, biarlah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah
Raja Saul yang benci kepada Daud karena dia overreacting. Mari kita stop overreacting dengan control your emotion, control your mental, dan control your spiritual. 3 hal ini yang akan membuat kita tidak overreacting terhadap segala badai kehidupan. Mau pandemi COVID-19 kah, mau pelajaran secara online, mau nggak punya paket data, mau menghadapi keadaan yang sulit dalam keluargamu sekalipun. Stop overreacting. Control your emotion, control your mental, and control your spiritual. Saya percaya kalau 3 hal itu ada dan kita belajar dari kisah Daud yang diurapi dan diangkat menjadi Raja Israel. Karena dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Dia tidak overreacting. Yesus ketika di atas kayu salib, ketika dia disalib, Yesus nggak overreacting. Tetapi di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Segala penebusan dosa di kayu salib sudah selesai. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, mari kita kontrol emosi kita, kontrol mental kita, dan kontrol spiritual kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur apa yang Tuhan kerjakan bagi kami di hari-hari ini. Kami mau belajar untuk kami tidak overreacting terhadap setiap keadaan yang terjadi. Kami tidak menanggapinya secara berlebihan, tetapi kami menanggapinya hanya di dalam Tuhan. Kami mau belajar mengendalikan emosi kami. Kami mau belajar mengendalikan mental kami. Kami mau belajar mengendalikan kerohanian kami, sehingga kami hanya tetap berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Mereka meresponi setiap kondisi kehidupan ini dengan respon yang positif, dengan respon yang datang daripada Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati mereka di rumah, dalam pelajaran mereka, dalam keluarga mereka, dalam lingkungan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka juga dengan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Bapa Surgawi untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami mau hanya tetap berharap padamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.